Tugas pengantar bisnis, sejarah perekonomian, Korea Selatan. Korea Selatan memiliki pertumbuhan pesat dalam waktu singkat. Korea Selatan juga memiliki daya saing global di berbagai bidang seperti telepon genggam, semikonduktor, mobil, bahan kimia, dan baja. Beberapa tahun ini, konten budaya seperti musik, game, dan webtoon muncul sebagai industri penting yang mendorong ekonomi Korea Selatan. Hukum konstitusi Korea Selatan menetapkan bahwa hak milik semua warga negara dijamin. Hal ini didasarkan pada sistem ekonomi pasar, menghormati kegiatan ekonomi individu dan perusahaan secara bebas, serta menjamin semua keuntungan dan properti yang diperoleh individu dan perusahaan. Namun, hukum konstitusi tidak menjamin ekonomi pasar kapitalis tanpa batas. Hukum konstitusi menetapkan bahwa jika modal disalahgunakan secara berlebihan dan merugikan orang lain, modal dapat disesuaikan. Ketetapan ini adalah perangkat minimum untuk mengompensasi masalah ekonomi pasar bebas. Sejak tahun 1960-an, Korea Selatan telah menetapkan dan melaksanakan rencana pembangunan ekonomi berbasis ekspor. Pada awalnya, sebagian besar ekspor adalah bahan baku atau produk industri ringan yang diproduksi di pabrik-pabrik berskala kecil. Sejak tahun 1970-an, pembangunan ekonomi didorong melalui investasi di fasilitas industri berat dan kimia sehingga meletakkan dasar untuk ekspor produk industri berat. Sekarang Korea Selatan memimpin bidang semikonduktor dan layar. Dengan menjadi tuan rumah Olimpiade Seoul pada tahun 1988, Korea Selatan berkesempatan untuk memasuki ambang batas negara maju secara ekonomi. Media asing menyebut Korea Selatan sebagai 4 naga Asia bersama Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Pada tahun 1996, Korea Selatan menjadi anggota ke-29 Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD yang sebagian besar terdiri dari negara-negara maju. Korea Selatan telah terlahir kembali sebagai naga dunia di naga Asia. Dalam proses mengejar pertumbuhan intensif di tengah kekurangan modal dan sumber daya, Korea Selatan menciptakan struktur ekonomi yang berbasis ekspor yang berpusat pada perusahaan-perusahaan besar. Dengan kata lain, diciptakan sejumlah perusahaan besar dan struktur ekonomi yang sensitif terhadap ekonomi eksternal yang sangat bergantung pada ekspor dan impor. Pada November 1997, Dana Moneter Internasional menghadapi krisis keuangan. Hal ini adalah cobaan pertama yang datang setelah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan menata ulang perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan melakukan restrukturisasi, tingkat pertumbuhan dan inflasi kembali normal dalam 2 tahun, serta mencapai surplus transaksi berjalan. Dalam prosesnya, 3,5 juta orang mengumpulkan 227 ton emas milik pribadi untuk membayar kembali valuta asing yang dipinjam dari IMF. Perekonomian Korea Selatan berhasil mengatasi krisis ekonomi dan terus berkembang dengan pesat. Produk domestik bruto meningkat lebih dari 3 kali lipat dari 504,6 miliar US dollar pada tahun 2001 menjadi 1,64 triliun US dollar pada tahun 2019. Pencapaian ini adalah yang terbesar ke-12 di dunia. Selain itu, pada periode krisis ekonomi, Korea Selatan mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu sebesar 4-5% per tahun. Pada tahun 2008, 2009, dan bahkan pada tahun 2010, ketika ekonomi global mengalami krisis, Korea Selatan mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, yaitu sebesar 6,3%. Pertumbuhan ini dinilai oleh media besar asing sebagai contoh kasus teladan dalam mengatasi krisis atau textbook recovery. Setelah melompat menjadi eksportir terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2010, Korea Selatan mencatat perdagangan 1 triliun US dollar selama 4 tahun berturut-turut dari 2011 hingga 2014. Meskipun melambat pada tahun 2015 dan 2016, pencapaian ini pulih kembali ke level 1 triliun US dollar pada tahun 2017. Pada tahun 2019, Korea Selatan memiliki valuta asing sebesar 408,8 miliar US dollar dan rasio utang luar negeri jangka pendek sebesar 32,9% yang merupakan tingkat menengah di antara negara-negara G20. Masyarakat internasional juga mengapresiasi kinerja ekonomi ini dan peringkat kredit Korea Selatan tetap terjaga pada level yang stabil.